Kita di Makassar, Sulawesi Selatan terkenal dengan ikon buah markisanya. Sudah sampai ke luar negeri, katanya sudah sampai di Australia, Bu. Dan saya bersyukur bahwa Markisa Cemerlang tidak pernah berhenti berproduksi di sepanjang tahun. Bagaimana pemerintah Kota Makassar sendiri melibatkan Markisa Cemerlang sebagai UMKM yang memenuhi kualifikasi sebagai yang paling top nih di Kota Makassar? Ketika ada event yang dilakukan oleh pemerintah, kami tidak pernah mengatakan tidak ada produksi. Jadi ketika satu waktu ada event nasional bertempat di Kota Makassar, ada instansi yang memesan sampai 800 pieces. Kami diberi waktu hanya 2 hari dan memang stok itu ada. Ya. Banyak yang nitip, Bu. Saya titip sirup Markisa biar minum. Jangan lupa, mereknya Cemerlang ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan rubrik Bapeda Corner, tentunya masih di spesial edisi penerima penghargaan pada HUT Kota Makassar 416 di November lalu. Nah, saat ini kalau kita lihat di belakang saya udah pasti ketahuan ini adalah salah seorang juga yang menerima penghargaan pada HUT Kota Makassar 416 di November lalu. Di belakang saya adalah produk yang dihasilkan oleh Ibu Heni Yonas selaku owner dari Markisa Cemerlang. Di depan saya juga sudah ada, dan tentunya di tengah-tengah kita juga sudah ada Ibu Heni yang akan kita ajak berbincang ke depannya terkait seperti apa bisnisnya ini dan kehadirannya di Kota Makassar. Saya langsung sapa aja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Ini sebelum saya kita ngobrol soal bisnisnya Ibu Heni, saya cobain markisanya dulu. Boleh silakan. Ya. Supaya bisa komen yang bagus kan. Kalau bagus dikomenin bagus, kalau kurang bagus komennya juga kurang bagus. Siap. Itu untuk memperbaiki kan gitu. Betul. Tujuannya. Ini katanya kritik supaya membangun. enak dikocok-kocok dulu. Iya. Biar maksimal rasanya. Kita buka. Ya, kita coba dulu markisanya ini. Kebetulan cuaca lagi masih agak panas ya, Bu ya. Enaknya memang minum Ketemu yang dingin-dingin. Ya, silahkan. Segar sekali ternyata rasanya, Bu. Markisa, meskipun mungkin beberapa orang mengira kalau kita coba markisa agak kecut, tapi ini enak. Manisnya pas, dan karena dingin Asamnya juga pas. Asamnya juga pas. Ya. Wah, boleh, Bu, dicerita sebagai awal perbincangan kita dulu di sini, awal mula berdirinya atau munculnya ide untuk berbisnis menjual markisa ini dari kapan? Oh iya, Markisa ini dikelola sejak tahun 1996. Jadi cukup panjang perjalanan yang kami sudah lalui, dan ide ini muncul ketika kami melihat bahwa kami ada di sekeliling orang-orang yang tidak bekerja dan tidak bersekolah. Itu awal kita melihat bahwa di sekitar ini cukup banyak penganggur lah ya. Bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan pendapatan minimal membantu suami atau memberdayakan diri sendiri, potensi yang ada pada dirinya. Dan itu yang pertama, karena saya melihat sumber daya manusianya. Yang kedua, sumber daya alam. Kebetulan kita di Makassar, Sulawesi Selatan itu terkenal dengan ikon buah markisanya. Nah, itu yang mendukung. Nah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya itu ketemu dua-dua. Akhirnya kami mulai berpikir gimana ya mencoba-coba untuk kita buka usaha terkhusus untuk markisa.
Itu awalnya. Jadi niat mulianya adalah bagaimana supaya ada lapangan pekerjaan. Iya benar. Kemudian juga memanfaatkan sumber daya Alam, ya. khusus untuk di Sulawesi Selatan. Karena perlu kita tahu juga, ini saya ulang sedikit dulu Bu soal penghargaan kemarin. Jadi Ibu Heni Yonas menerima penghargaan ini selaku pendiri dari Sirup Markisa Cemerlang yang kemudian didirikan pada tahun 1996, di mana bahan bakunya sendiri itu dari daerah Kabupaten Goa, Sinjai, Enrekang, dan Tanah Toraja. Ini dan satu prestasinya adalah karena Markisa Cemerlang ini sudah sampai ke luar negeri. Katanya sudah sampai di Australia, Bu. Pernah ekspor. Wow, luar biasa. Itu boleh cerita sedikit, singkat cerita aja sampai akhirnya usaha Ibu Heni ini sampai di luar negeri gimana? Oh iya, mempromosikan, jangan pernah berhenti berpromosi. Betul. Jadi kirim surat atau kirim berita atau di sosial media kita menyampaikan bahwa di Makassar ada buah markisa, kan begitu. Di Makassar ada industri markisa, kan seperti itu. Lalu kita tidak boleh berhenti mengirim kabar atau memberi berita kepada banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri. Kita coba buka, kan di setiap negeri kan ada potensi-potensi yang mereka miliki. Kita lihat, oh ini ada pabrikan, oh ini ada pabrikan. Kirim aja surat ke sana, kirim berita ke sana. Dari 10 yang kami kirimin ketika itu ada jawaban 1, yaitu yang dari Brisbane itu. Sehingga kami sempat ekspor beberapa kontainer ke Brisbane. Begitu sejarahnya. Luar biasa. Oke. Sebelum sampai ke situ, otomatis karena tadi infonya dari tahun 1996, otomatis sudah banyak sekali lika-liku perjalanan bisnis dari Markisa Cemerlang ini. Kalau boleh cerita sedikit, Bu, tentu pasti ada banyak hambatan. Entah itu mungkin dari penerimaan masyarakat yang mungkin masih awam, apakah Markisa ini mau disukai masyarakat atau gimana, diterima oleh pemerintah kota maupun juga perusahaan-perusahaan yang udah Ibu coba tadi, ceritakan gimana, Bu? Kan buah markisa itu kan punya keunikan, punya keunggulan tersendiri. Banyak kandungan vitamin yang ada di dalam situ, kan gitu. Baik itu berupa bijinya, kalau mau dimanfaatkan di situ ada minyaknya untuk kosmetik. Kemudian kulitnya juga itu bisa jadi bahan penetral makan dan minum. Untuk katakan dia semacam pengental, menyatukan antara sari atau pati buah itu dengan air gitu. Jadi banyak manfaatnya. Belum kandungan vitamin yang terkandung di dalam markisa itu. Ada vitamin A, B, C, dan ada beberapa lagi vitamin yang ada di dalamnya. Dan bagaimana? Apakah masyarakat di seputar sini menerima? Dengan senang hati mereka semua suka menerima, dan tidak, walaupun saya tinggal dalam komplek perumahan mereka tidak keberatan untuk kami lanjutkan usaha ini, dan sampai hari ini rupanya memang tidak pernah ada gangguan di seputar kami. Betul. Gitu, ya. Oke. Dan itu terbukti ya. Tadi saya waktu di jalan ke sini itu hampir semua orang tahu lokasi ini, Bu. Oh gitu. Jadi tidak sulit sebenarnya menemukan Markisa Cemerlang, karena kalau kita tanya di mana-mana, di mana lokasi Markisa Cemerlang? Oh, di sini. Oh, berarti keberadaannya udah betul-betul diterima dan juga saya rasa Markisa Cemerlang udah ditahu di mana-mana ya. Betul. Oke, berarti untuk Markisa Cemerlang ini sendiri dari tahun 1996 memang sejauh ini lokasinya di sini, atau sempat punya rumah produksi di tempat lain, atau gimana prosesnya? Dari awal ketika rumah ini kami beli, langsung dengan usaha seperti ini sekarang, dan itu berlanjut sampai sekarang. Di benak kami adalah bagaimana merenovasi nanti, ataukah kami pindah ke daerah industri khususnya di Kota Makassar, kan gitu. Tapi saya bersyukur juga dalam perumahan ini satupun tidak ada yang komplain. Itu kenapa? Karena kan memanfaatkan tenaga yang ada di sini. Kemudian kami berusaha terus bagaimana caranya
mendapat simpati ya di kalangan masyarakat seputar sini. Pertama-tama kami membuka juga jadi selain Markisa yang sedang berjalan seperti yang kita tahu sekarang ini, saya juga punya usaha pembayaran loket pembayaran jasa. Ada listrik, ada telepon misalnya, dan ada PDAM. Itu salah satu. Ibu-ibunya atau warga di sini mengatakan syukur banget kami tidak perlu pergi jauh-jauh. Ya, harus berdandan, harus kasih keluar uang transport untuk pergi membayar, tapi di sini sudah ada. Dan untuk lebih lagi mendapatkan perhatian bagi kami kepada masyarakat seputar, bahwa kami juga membuka tempat di sini untuk bimbingan belajar untuk usia 3 sampai 6 tahun. Betul lengkap, Bu. Ya, dan bagi mereka yang kurang mampu itu gratis, dan mereka yang mampu ada biaya yang dikenakan. Wow, jadi dan ada anak-anak yang datang belajar mengenal angka, mengenal huruf. Oke, supaya jadi berdampak sosial, dampak sosialnya seperti itu. Ada dampak sosial yang diberikan, jadi tentu itu dampak positif. Jadi bagaimana supaya masyarakat bukan hanya melihat bahwa Markisa Cemerlang ada di sini sebagai sebuah usaha bisnis, tapi ada manfaat-manfaat lain juga yang bisa kita berikan. Nggak perlu jauh-jauh berbarengan. kemari. Iya, benar. Mau bayar ini itu bisa langsung ada di sini. Iya. Kita kembali ke Markisa dulu, Bu. Oke, baik. Markisa, ini kalau kita ngomongin Markisa sebagai salah satu komoditi buah ya, yang mungkin kalau kita ngomongin buah-buahan itu kan ada musimnya. Iya. Ada musimnya. Nah, Markisa ini tentu juga termasuk salah satu yang mungkin ada periode tumbuhnya, kemudian dipanennya kapan. Apakah produksi dari Markisa Cemerlang ini mengikuti itu, atau memang karena sudah dari tahun 96 nih udah pasti ada terus pemasukan dari buah Markisanya? Dan saya bersyukur bahwa Markisa Cemerlang tidak pernah berhenti berproduksi di sepanjang tahun. Baik. Betul itu bahwa ada musim ketika ada panen biasa dan ada panen raya, kan gitu. Ketika dalam 1 tahun itu 2 kali ada panennya, yaitu dari bulan Juli ke September, kemudian Januari ke Maret. Okay. Nah, kalau bertanya kenapa bisa terus berproduksi, karena kami menyimpan itu. Jadi ketika musim itu panen, kami akan membeli terus dari petani, lalu kami menyimpan sari Markisa. Jadi ada stok antara 1.000 sampai 2.000 liter dalam musim ketika tidak ada buah, panen. Ya, tidak ada panen, sehingga terus terjaminlah bahwa kami punya sari yang cukup dan lumayan banyaknya. Tentu karena sudah dari tahun 96 sudah tahu cara-caranya bagaimana menyimpan dengan baik, kemudian sampai akhirnya meskipun tidak ada panen itu tetap bisa memproduksi. Ada. Ya, benar. Tunggu, saya minum lagi karena ini kata Ibu Heni ini ada banyak manfaatnya, jadi saya harus rajin-rajin minum. Ya. Segar kan, karena terus terang memang saya akan mempertahankan keunggulan yang harus saya tonjolkan terus. Betul. Dan tidak boleh berhenti. Dari buah yang saya buat ini, dari jus Markisa yang saya buat ini terdiri dari buah yang matang, buah yang bagus kan, walaupun harganya agak tinggi, tetapi buah yang terbagus. Buah yang bagus, buah yang matang itu beraroma harum. Boleh kan rasakan bahwa ada harumnya ini Markisa, ada aromanya. Benar. Ya, jadi kalau kita minum udah ini terasa bahwa seperti buah yang kita potong langsung makan kan. Betul. Begitu ya. Iya. Harus dicoba nih karena ternyata dari hasil produksi Markisa Cemerlang ini ada yang langsung minum seperti ini kita bisa langsung masukkan dalam kulkas ya Bu ya. Kemudian ada juga nih yang kemasannya kayak gini nih, berupa sirup. Ya. Jadi ini mungkin ini yang paling sering dibawa untuk dijadikan oleh-oleh. Benar. Jadi bisa nanti dibawa, kemudian nanti dijadikan oleh-oleh karena nanti pada saat sampai di rumah bisa dicampurin air ya. Ditambah es batu, diminum lagi panas-panas. Terserah selera dari yang bersangkutan. Mau pakai air hangat boleh kan gitu ya. Mau pakai air es juga boleh. Betul. Karena yang paling penting adalah ada banyak nutrisi, ada banyak manfaat dari minum ini daripada minum yang
minuman-minuman berasal lainnya, mending minum Markisa Bu, ya, enak. Terkhusus untuk Kota Makassar ya, karena industri ada di sini. Pohon Markisa, buah Markisa tidak jauh dari Kota Makassar kan gitu ya. Dan ada manfaatnya, banyak faedahnya. Karena itu mari warga Kota Makassar silakan minum Markisa kan gitu ya, daripada minuman yang kita tidak tahu asal usulnya, yang kita tidak tahu kandungannya tidak jelas. Nah, ini ikon kita. Mari kita memulai dari diri kita sendiri. Suka minum Markisa gitu. Betul sekali. Karena sejujurnya saya pun ketika misalnya akan keluar kota dari Kota Makassar, itu beberapa teman kerabat itu sudah sangat tahu bahwa Markisa atau sirup Markisa itu khasnya dari Kota Makassar. Jadi banyak yang nitip, Bu. Saya titip sirup Markisa biar minum. Jangan lupa mereknya Cemerlang ya. Jago banget nih Bu Yeni untuk promosinya. Nah, kita ngomongin promosi lagi berarti Bu. Ini sejauh ini promosi dari Markisa Cemerlang memanfaatkan media sosial juga, kemudian dan informasinya beberapa hari lalu juga Ibu Heni, Markisa Cemerlang ini beberapa kali ikut dalam pameran, entah itu mewakili pemerintah Kota Makassar maupun juga provinsi. Benar. Gimana pemanfaatan dari hal-hal tersebut Bu, termasuk mungkin dengan media sosial? Ya, jadi penjualan kami baik itu offline maupun online. Karena zaman yang menuntut, maka mau dengan tidak mau kita akan ikut ke sana. Karena kalau tidak ikut kita akan tertinggal, istilahnya seperti itu. Dan kami menggunakan memang sosial media, baik itu FB, IG maupun itu WA dan gitu. Semua ada. Jadi semuanya dimanfaatkan. Ya, dengan nama semua Markisa Cemerlang Kota Makassar. Konten yang disajikan di media sosialnya juga apakah langsung dipantau sama Ibu Heni atau gimana nih? Dipantau, ada timnya. Ada timnya dan dipantau juga pasti. Iya. Wah, ini bisa jalan beriringan begini di kondisi sekarang ini memang sebenarnya menjadi sebuah tantangan tersendiri mungkin ya untuk usaha-usaha UMKM seperti ini. Oke, selanjutnya Bu, setelah kita cerita sedikit dulu sebelum ke pasca penerimaan penghargaan ini. Boleh cerita sedikit gimana sampai akhirnya terpilih menjadi UMKM, Ibu Heni sendiri juga sebagai pendiri dari Markisa Cemerlang ini dalam menerima penghargaan pada HUT Kota Makassar November lalu, Bu? Oh ya, pertama pastikan pemerintah kota setempat melihat produksi kita, apakah pernah berhenti, apakah secara terus-menerus. Pasti itu kan yang pertama yang menjadi indikator bahwa produksi ini tidak pernah berhenti, dia akan berjalan terus dan tidak pernah kosong di pasar maupun di pasar luar maupun yang ada di tempat kami kan gitu ya. Artinya memang diperlukan kontinuitasnya produksi itu yang pertama. Yang kedua, ketika pemerintah setempat mengajak untuk pameran, mengajak ikut pelatihan-pelatihan untuk UMKM-nya naik kelas, itu tidak pernah kami lalaikan. Kami ikut. Karena mencari pengetahuan baru, mencari ilmu yang baru, itu kan terus berkembang. Jadi kalau kita tertinggal, itu kan agak sulit untuk kita naik kelas gitu. Jadi kita akan ikuti terus. Apakah itu terutama di IT itu kan selalu ada pelatihan-pelatihan dilakukan oleh pemerintah maupun bank-bank yang terkait, itu kami memang ikut ada di dalamnya. Nah, itu yang mengantar kami untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Ketika pemerintah bertanya kegiatan apa yang sudah dilakukan, kami penuhi, kami punya dokumentasi untuk dikirim yang mana yang terbaik dan untuk membuktikan bahwa betulkah masih ada atau tidak. Karena kan ada di antara kami juga produksinya kan tidak rutin. Nah, sedangkan yang dibutuhkan rutin. Terus melakukan dan terus melakukan promosi kan gitu. Oke, jadi dari beberapa banyak UMKM mungkin yang sebenarnya diusulkan, nah setelah diseleksi, akhirnya muncullah ternyata hanya satu nih, Markisa Cemerlang yang kemudian sesuai dengan kualifikasi untuk menerima penghargaan. Untuk tahun 2023.
kan gitu ya. Ada beberapa UKM, tapi yang keluar cuma satu, dan yang lainnya itu kami kan sebanyak 20 orang ketika itu menerima penghargaan, tentu dari bidang-bidang yang berbeda-beda. Betul sekali. Oke. Selanjutnya, setelah adanya penerimaan penghargaan atau setelah diberikan penghargaan, sejauh ini keterlibatan atau mungkin bagaimana pemerintah Kota Makassar sendiri melibatkan Markisa Cemerlang sebagai UMKM yang bisa dibilang sudah memenuhi kualifikasi sebagai yang paling top nih di Kota Makassar ya. Apa aja? Ada keterlibatan lainkah? Seperti misalnya diminta untuk hadir dalam pameran, kemudian atau mungkin menjadi sebuah suatu barang yang diharuskan ada di setiap kegiatan misalnya, atau gimana Bu? Iya, antara lain. Jadi ketika ada event yang dilakukan oleh pemerintah, kami tidak pernah mengatakan tidak ada produksi. Minta banyak siap, minta sedikit juga siap. Jadi ketika suatu waktu ada event nasional bertempat di Kota Makassar, ada instansi yang memesan sampai 800 pieces Markisa, dan kami diberi waktu hanya 2 hari, dan memang stok itu ada. Dan itu mungkin juga salah satu indikatornya ya, bahwa tidak pernah tertolak ketika mereka meminta. Wow, sekalipun itu mereka minta dalam jumlah yang cukup besar, iya. Dan tiba-tiba, ya, itu Markisa Cemerlang, saya bersyukur terpenuhi. Alhamdulillah ya, karena memang kalau kita lihat ya di tempat ini juga merupakan dan ini adalah rumah produksi langsung dari Markisa Cemerlang. Tadi saya sempat lihat ke belakang juga prosesnya, dan ya saya rasa di belakang kita ini adalah hasil dari berbagai macam jenis. Ini kita bisa lihat mulai dari kemasannya ada yang 250 mili. Ini sirup juga apa yang langsung minum? Oke, jadi ini bisa ditenteng gini sebagai oleh-oleh, lucu sekali Bu ya. Kemudian juga ada yang lebih besar sedikit. Iya, ini itu 500 mili. Ini 500 mil. Ini idenya langsung untuk menggunakan kemasan seperti ini langsung dari Ibu, atau mungkin ada tawaran bahwa ini bagus nih? Enggak, langsung dari sendiri. Dan kelihatannya ketika awalnya kan semua kemasan DOS, dan hampir semua pabrik Markisa yang ada di Kota Makassar menggunakan DOS. Ketika ini tercetus, maka penjualan jauh lebih tinggi dibanding ketika dengan DOS. Berarti kan ada keunikan. Betul. Nah, ketika Menteri Pak Sandi datang ke sini, memang dia bilang kalau ini masuk ke dalam ekonomi kreatif, memadukan antara barang tradisional seperti Markisa dengan kemasan yang terbuat dari anyaman ontara. Dan terus terang juga memang saya sudah patenkan, sehingga tidak ada lagi yang bisa ikut untuk menggunakan model seperti ini kemasannya. Oke, jadi udah paten. Sudah jadi paten, kalau ya. dapat Markisa kemudian pakai anyaman seperti ini, itu berarti Markisa Cemerlang. Ya, Cemerlang. Luar biasa. Tadi ngomongin soal kedatangan Pak Sandiaga Uno sebagai Menparekraf, juga di belakang Ibu Heni sudah ada fotonya ya. Itu di November tahun 2022. Oke, jadi itu kedatangan langsung datang ke sini ya Bu ya. Ini settingannya sama nih Bu, kursinya juga sama ya. Belum berubah. Kita bisa ada seperti sukses seperti beliau juga. Amin, menjadi doa. Pada saat itu Bu, kedatangan dari Pak Sandiaga Uno fokusnya apa nih, untuk usaha atau kepada UMKM-nya. Kan kebetulan memang beliau punya tugas bagaimana caranya membawa UMKM itu selalu naik kelas kan gitu. Beliau punya tim itu melihat dari sosial media yang kami miliki dan tertarik untuk berkunjung, maka mereka datang ke saya, boleh nggak diadakan kunjungan ke sini? Ya, saya tidak pernah menolak. Mau anak SD yang datang untuk belajar wirausaha, saya terima. Maupun mereka dari bank-bank yang persiapan menuju ke pensiun, itu kan mereka dibekalin untuk supaya bisa berkreasi walaupun sudah pensiun. Pensiun 50 itu kan masih produktif bagi saya sebenarnya. Maka mereka saya terima, mau dari Irian, mau dari Maluku, ke sini belajarnya. Dan saya tidak pernah menolak.
saya bersyukurnya itu salah satu, saya tidak pernah menolak karena saya anggap itu adalah rezeki. Iya, oke, boleh deh disampaikan sedikit nih dari segi usaha. Kan dari 96 Markisa Cemerlang udah ada. Ibu Heni juga tentu selaku owner telah melalui banyak tempaan sebagai pelaku bisnis di bidang UMKM ini, kemudian juga tentunya di bidang usaha makanan dan minuman seperti ini ada banyak pelajaran. Adakah sedikit mungkin poin-poin penting yang mau disampaikan kepada pelaku-pelaku bisnis yang mungkin masih baru, masih muda, Bu ya, untuk bisa dijadikan sebagai motivasi pada mereka? Pertama, punya sikap yang berani. Jangan pernah takut rugi. Yang kedua, harus fokus. Itu saja kuncinya. Berani dan fokus. Ya, berani dan fokus. Jadi kalau dia tidak fokus, karena kita harus yakin gini, setiap kita punya talenta. Talenta itu harus peka kita rasakan di diri kita. Apa sih yang lebih di diri kita? Dan ketika tahu bahwa ini kelebihan, mari kita kembangkan, mari kita usahakan. Dan jangan pernah berhenti berinovasi. Betul. Luar biasa. Ini poinnya penting, sangat penting ya, fokus dan juga berani. Karena kalau orang takut, dia tidak akan pernah maju. Takut rugi, takut tenaga dikorbankan, semuanya tidak bisa. Harus memang berani. Oke, harus berani dan fokusnya fokus minum Markisa mau dulu, Bu. Boleh, silakan. Selanjutnya kalau kita ngomongin soal bisnis, tentu ada up and down-nya juga. Sejauh dari Bu Heni merintis usaha Markisa Cemerlang, adakah mungkin cerita-cerita unik, entah itu mungkin bentuk suka dan duka juga dalam merintis usaha ini? Adakah yang boleh mungkin dijadikan sebagai motivasi, inspirasi juga kepada para penonton? Ya. Jangan pernah berhenti berjuang. Ya. Berjuang terus sampai saatnya. Kita harus menutup mata, tapi jangan memandang saya masih terlalu muda. Justru yang muda yang dicari. Betul. Kemudian jangan juga mengatakan bahwa saya harus berhenti karena saya sudah tua. Usia boleh tua, semangat harus membara terus. Betul. Ya, saya suka dia, Bu. Meskipun kadang memang faktanya beberapa anak muda di luar sana yang mengira bahwa kita masih muda, udahlah santai-santai aja. Atau juga ada beberapa orang tua ya, saya udah tua, istirahat aja dulu, nggak usah mikir kesana kemari. Padahal sebenarnya sampai kita menutup mata, ketika kita mau berusaha, berjuang, semangatnya membara terus. Ini salah satu contohnya loh, udah sampai ke Australia loh. Hidup kan itu proses belajar. Betul. Belajar itu sampai tutup mata. Betul, Bu. Oke, jadi untuk warga Kota Makassar yang mungkin mau coba juga Markisa Cemerlang, atau mungkin penonton kita yang domisilinya di luar Kota Makassar, gimana nih ketika mereka mau order, mau cobain Markisa Cemerlang, mereka bisa dapatnya dari mana? Ya, di toko-toko serba oleh-oleh di sepanjang Sumba Opu ada, di supermarket ada, dari Gelai sampai ke Berkah itu ada, kemudian di hotel-hotel juga ada, karena pemerintah sedang giat bagaimana caranya UMKM itu naik kelas, maka kerjasama pemerintah dengan hotel-hotel supaya produk-produk unggulan daripada Kota Makassar itu boleh ada di rumah-rumah makan dan ada di hotel-hotel. Saya di Hotel Harper yang paling utama, yang paling laris di hotel itu, siap minum. Menjadi satu kebanggaan bagi saya ketika ada hotel berbintang 5. Kemudian di minibarnya, di dalam kamarnya ada Markisa Cemerlang. Wah. Itu adalah kebanggaan. Kamarnya disajikan? Iya, di kamar disajikan. Di dalam kulkasnya ada Markisa. Tinggal mereka pilih kan mau minum apa. Cari yang sehat ya cari Markisa kan gitu. Cari yang enak ya Markisa Cemerlang kan gitu. Ya, pokoknya yang sehat, yang seger, yang asam-asam tapi enak. Ya. Ini jawabannya. Ya, betul. Oke, ngomong-ngomong soal harga, untuk harganya sendiri mungkin bisa disampaikan juga berapa kira-kira di
dibanderol dengan harga berapa untuk kemasan seperti ini, Ya. langsung minum, kemudian juga sirupnya. Ada juga kemasan lain sampai dengan yang 1 liter ya. Oh, ini paling besar ya Bu ya? 630 tetap, tapi 2 botol isinya. Oh, berarti kurang lebih Di 1 dalam liter 1 liter lebih ya. dalam satu kemasan ini. Harganya berapa? Harga mulai dari yang terkecil, yang seperti ini, ya, yang itu adalah 25.000. Ini 25.000. Kemudian yang 500 mili, yang di atas itu adalah 45.000. Oh, 45.000. Kemudian yang di atas 630 adalah 55.000. Sedangkan yang siap minum ini harganya adalah per dos. Itu isi 24 botol 150.000. Masih terjangkau sebenarnya. Terjangkau. Semua pakai barang asli. Markisa buah asli, gulanya juga gula asli, sehingga itu yang saya harus pertahankan sebagai unggulan daripada Markisa Cemerlang. Iya. Bahwa dia tidak pakai pemanis, Manis. tidak pakai pewarna, memang warna asli dari buah Markisa. Itu ciri khasnya Markisa Cemerlang. Wow, sangat mengagumkan sebenarnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengkonsumsi Markisa ya. Karena kenapa? Ya Markisa punya banyak manfaat, kandungannya ada banyak vitaminnya, kemudian juga manfaat bagi tubuh juga kita banyak. Dan yang paling pertama adalah ketika kita konsumsi Markisa Cemerlang, itu adalah salah satu bentuk support kita terhadap UMKM Betul. yang ada di Kota Makassar ya Bu ya. Iya. Baik, satu lagi Bu, mungkin yang mau disampaikan kepada pemerintah Kota Makassar khususnya nih, sebagai mungkin yang menaungi seluruh UMKM yang ada di Kota Makassar, bisnis-bisnis kecil seperti mungkin Markisa Cemerlang yang nantinya diharapkan Ibu Heni sendiri kepada pemerintah Kota Makassar, silakan. Ya, terkhusus kepada pemerintah Kota Makassar ataupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun BUMN yang ada dalam Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mari gunakan dan pakai produk-produk dalam negeri terkhusus UKM yang ada dalam Kota Makassar. Itu adalah support dari pemerintah supaya UKM-nya boleh naik kelas. UKM-nya naik kelas terus, jadi bisa berinovasi terus, muncul hal-hal yang kemudian dampaknya bagi pelaku bisnis juga ada, kepada masyarakat juga ada, dan tentunya pemerintah juga akan melihat langsung hasilnya. Terima kasih banyak. Sama-sama, makasih. Jamuan Markisahnya, kemudian kita juga udah ngobrol terkait bagaimana Markisa Cemerlang ini kemudian sampai ke Australia dan juga menjadi salah satu penerima penghargaan dari HUT Kota Makassar di 2023 ini, di mana usia Kota Makassar sudah sampai 416 tahun. Ini menjadi sebuah kebanggaan. Saya pun bangga Bu, karena UMKM Kota Makassar bisa sangat kita andalkan seperti ini. Markisa Cemerlang enak banget, segar banget, asamnya enak, kemudian apalagi kalau misalnya kita minumnya lagi dingin-dingin, jadi tidak ada lagi kata untuk tidak mau ya minum Markisa, manfaatnya banyak. Daripada kita minum minuman yang lain yang kita tidak tahu kandungannya apa, ya mending kita buat kesehatan. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Nantikan juga episode-episode lain tentunya bersama dengan narasumber kita di Bapeda Corner. Saya Elsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.